Oke, balik lagi ya di channel aku, Abu Education. Nah, di sini itu aku mau mengedukasi seperti biasa, tentang video kita hari ini kan judulnya motivasi. Motivasi itu sampah gitu. Nah, aku bakal jelasin kenapa nanti ya. Nah, teman-teman, coba, aku pengen minta maaf dulu yang pertama kali ya karena channelku nggak sebagus channel-channel lain. Seperti kalau channel edukasi lain tuh punya opening, punya pembuka, tapi aku bikin ini ala kadarnya aja lah ya. Oke. Yang pertama, kalau kita lihat secara data yang ada di papan atau data yang ada di kertas, motivasi itu sebuah dorongan atau kehendak yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Itu definisi motivasi. Nah, definisi motivasi menurut ahli-ahli, gue ambil dari dua ahli aja. Pertama dari Wiener, dia ngomong gini di tahun 1990. Wiener tuh bilang bahwa motivasi adalah sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu dengan alasan tertentu, untuk pencapaian tertentu ya. Yang berakhir, Weiner ini bilang bahwa kita akan melakukan sesuatu. Nah, kalau si Uno bilang, ahli kedua ya, itu namanya Uno. Dia ngutip ini atau bilang ini dari 2007. Dia bilang bahwa motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri kita ya, dalam diri seseorang. Diindikasikan dan ada diindikasikan itu pertama adanya hasrat, kedua adanya motif, yang ketiga dia melakukan sesuatu. Nah, itu di atas dasar dorongan atau kebutuhan menurut Uno. Nah, Uno ini bilang bahwa sesuatu motivasi ini hal yang baik gitu. Sesuatu motivasi menurut Uno tuh hal yang gak buruk gitu. Kenapa? Karena Uno bilang kayak misal diambil dari cita-cita. Cita-cita kita ke dokter atau astronot atau sukses atau menjadi investor, itu kan yang pertama didasari motivasi kan? Didasari bahan bakar. Nah, kenapa gue bilang nanti Uno ini salah, gue bakal jelasin nanti. Nah, setelah kita jelasin, kita dapat kesimpulan ya kan. Kesimpulan yang paling umum bahwa motivasi itu bahan bakar batin manusia. Itu perlu dikutipkan. Nah, motivasi juga kan dia kan terdiri atas kata motif ya, yang artinya tuh rangsangan, dorongan, kehendak, atau daya penggerak. Nah, motivasi dia ini bisa datang dalam keadaan internal maupun eksternal. Nah, kayak misal kalau internal ya, kalian berpikir akan sesuatu, oh kenapa gue gini-gini aja, kenapa gue nggak berubah gitu. Nah, itu internal. Nah, kalau eksternal, kalian misal ngelihat ngelihat orang yang hebat lah, orang yang juara lah, misal orang yang berprestasi lah. Nah, itu ngebuat kalian tuh termotivasi, oh gue pengen jadi kayak dia juga gitu. Sorry guys. Yang intinya dia adanya di mood pikiran kan. Nah, di sini kita tahu ya, umum-umum orang itu menganggap atau melakukan sesuatu ketika dia mulai termotivasi kan. Ibaratnya dia termotivasi, dia melakukan sesuatu. Tapi gue yakin bener, ini karena gue udah terjebak di dalam siklus itu ya, gue yakin bener ya kalau itu cuma jangka pendek aja gitu, karena motivasi sendiri ya memang jangka pendek. Nah, yang artinya itu nggak jadi tetap kan. Setelah kalau itu nggak jadi tetap, artinya kan kita orang yang kemudian kan, kita ngelakuin sesuatu atas dasar mood aja gitu. Ini kan sifat yang kurang bagus ya. Yang artinya kalau dalam neuroscience kan kita mengutamakan sistem limbik kita dibanding prefrontal cortex. Nah, tapi kita nggak usah bahas itu dulu. Oke. Bahwa ini kalian akan terjebak dalam sebuah bad habits. Nah, gampangnya kita harus tahu dulu. Misal kita termotivasi untuk melakukan olahraga karena kita habis nonton suatu kata-kata motivasi yang membuat kita pengen olahraga gitu. Nah, hari pertama oke lah kita bisa lah down clear semua olahraga. Kita udah lari, kita udah push up gitu. Nah, di hari kedua mulailah agak malas gitu. Kita jadi mudian gitu.
di hari ketiga ya udah itu semua gagal gitu. Nah ibaratnya bad habit tuh kayak gitu. Bad habit tuh di sini termotivasi, di sini ngelakuin, di sini nyerah, jadi dia berputar aja, nggak akan kemana-mana. Nah dari sini kan kita punya renungan ya, bahwa sebuah pertanyaan kecil kayak kalian mau sampai kapan sih kayak gini gitu. Nah itu mungkin bisa kalian jawab ya, kalian mau sampai kapan sih kayak gini. Lalu kapan kalian bisa mencapai titik tertinggi di hidup kalian, kapan ya. Nah pada akhirnya ini kan kita akan berhenti ya, ngelakuin sebuah rencana-rencana ya, dari bad habit yang tadi ya. Kita akhirnya tahu kan bahwa kita ujung-ujungnya akan gagal juga kalau modal motivasi doang. Yang ini menyebabkan tuh bahwa motivasi itu sampah, karena memang ya kalau lah ada yang bilang gitu, oh kita kan ngelakuin sesuatu ya, do something is better than do nothing. Ya masalahnya lu sendiri ketika melakukan itu lu terjebak dalam lingkaran bad habit gitu, habit yang buruk gitu. Nah kita masuk ke segmen kedua ya, bahwa motivasi itu nggak berguna. Kenapa gue bilang motivasi itu nggak berguna atau motivasi itu bullshit gitu? Kayak misal orang-orang yang sedih, kalau kita gak usah orang-orang yang sedih ya, kalau kita sedih, kalau kita lagi bad mood gitu, kita lagi ya dalam keadaan terpuruk gitu. Nah kalau kita nonton video motivasi hasilnya apa coba? Hasilnya kita bakal semangat kan ya, kita bakal makin semangat, itu udah jelas. Nah gue yakin banget kalau kalian ngelakuin itu ya bad habit bakal terjadi lagi gitu, bad habitnya bakal terjadi lagi, kayak niatnya nambah semangat tapi malah down dan depresi. Nah ini bakal gue jelasin ya. Padahal ketika kita sedih dan kita menonton video motivasi atau quotes-quotes motivasi, kenapa gue bilang ini bakal bikin kita nambah sedih itu nanti gue bakal jelasin itu dalam perspektif neuroscience. Kenapa motivasi itu sampah dan gak berguna? Karena sifat dari motivasi itu sendiri, kayak sifat dari motivasi itu sendiri kayak analoginya kayak percikan api yang nggak bisa selamanya nyala. Motivasi itu seperti itu. Motivasi itu seperti percikan api yang nggak bisa selamanya nyala gitu. Dia tuh pasti padam, nggak bisa selamanya, nggak bisa infinite nyala. Nah motivasi itu eh, nah dari sini aja udah jelaskan ya bahwa motivasi itu bisa kadaluarsa. Nah ini salah satu hal yang paling penting yang harus kalian ingat ya, bahwa motivasi nggak bisa menjadi tolak ukur untuk mendorong orang agar melakukan sesuatu. Karena apa? Karena dia bersifatnya jangka pendek dan gampang hilang ya. Ini yang harus kalian kutip ini. Nah, gue nawarin solusi yang sangat baik ya, untuk kalian. Gimana sih cara kalian ngelawan bad habit gitu? Gimana sih cara kalian keluar dari lingkaran bad habit, dan gimana sih cara kalian keluar dari motivasi gitu? Oke, gue bakal tampilin sebuah buku aja ya, buku gue. Terasa banget kita udah sampai di penghujung konten ya, karena nggak usah banyak bertele-tele, kita langsung aja lah. Terus sini gue bakal ngenalin kalian ke sebuah konsep namanya DTE atau DTE lah misalnya. Nah D-nya itu apa? Disiplin. T-nya itu apa? T-nya itu tujuan. E-nya itu apa? E-nya itu edukasi. Nah dengan tiga konsep ini kalian tuh bisa keluar dari bad habit. Nah misal gue bakal jelasin dulu ke disiplin. Nah, disiplin itu gampangnya ketika kita melakukan sesuatu tanpa alasan gitu. Kita do that for no reason gitu. Ya kita ngelakuin sesuatu karena itu ya, karena kita, bukan karena kita mau ngelakuinnya, tapi karena itu merupakan sebuah kewajiban ya kalau disiplin. Kalian harus disiplin. Nah, kalau misal tujuan ya, tujuannya gue nggak usah banyak teori lah ya. Kenapa tujuan sama motivasi ini beda gitu?
Karena yang pertama motivasi ini sifatnya, kalau motivasi sifatnya nah kalau tujuan itu dia tuh lebih kepada apa ya, lama lah jangka waktunya gitu, malah permanen gitu. Nah, gue juga menganggap bahwa hidup itu harus penuh edukasi. Kenapa hidup harus penuh edukasi ya? Karena lo hidup tanpa bekal sebuah educate atau ilmu atau apapun itu yang bersifat edukasi, ya lo gimana gitu. Kayak misal konten gue tuh nggak ada motivasinya sama sekali. Konten gue tuh pure edukasi gitu. Nah, di sini gue beranggapan atau kalian uh, gue pernah baca ini ya, gue pernah ngobrol ini, bahkan bukan baca, gue pernah ngobrol ini dengan orang China. Mereka orang-orang China tuh mengenal dengan konsep namanya 996. Nah, konsep 996 itu kayak belajar, kita tahu kan. Dasarnya dia belajar. Nah, nah di konsep 996-nya si China, bahwa dia menganggap belajar itu kewajiban moral. Kewajiban moral untuk apa? Kewajiban moral untuk masa depannya gitu. Nah, kewajiban moralnya apa? Gampangnya, ya kewajiban itu sesuatu yang necessary ya, sesuatu yang harus kita lakukan ya, wajib gitu. Nah, moral itu apa? Moral itu sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Jadi, kewajiban moral adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Ini konsep 996 di China. Nah, kuncinya dia itu dedikasi waktu yang panjang. Mereka tuh nggak bisa instan gitu aja. Nah, terus gimana cara mereka menghormati guru? Terus mereka juga melihat persaingan yang sehat. Lalu mereka juga ya belajar gitu, menganggap bahwa belajar sebagai investasi. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, eh, jangan hanya di China gitu, di Indonesia tuh kita menganggap belajar sebuah janji. Di Indonesia tuh menganggap bahwa belajar sebuah janji. Nah, artinya ketika ada seseorang yang eh, nggak belajar ya, mereka nggak menepati janji mereka. Dari mana gue dasarnya membawa bahwa belajar atau edukasi ini sebuah janji gitu. Dari terkhususnya kepada siswa gitu. Dari mana? Ya dari janji siswa yang ketiga gitu. Yang bunyinya tuh kayaknya belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Nah, itu disebutnya janji. Itu apa ya? Sebenarnya sama kedudukannya dengan kewajiban, tapi beda-beda tipis lah. Janji ini lebih besar lah. Gitu. Nah, oke, gue bahas tujuan nih. Ke sisal, ya kalian harus udah nentuin tujuan kalian gitu. Gue ceritain aja sedikit ya tentang diri gue sedikit ya. Gue di umur 15 tahun itu udah menetapkan bahwa gue harus fokus dengan cita-cita gue gitu. Gue nggak boleh, maksudnya gue nggak boleh melirik hal lain gitu. Kayak masalah atau hal-hal yang di luar dari kapabilitas gue. Itu gue nggak mau liriknya. Yang gue fokuskan adalah bagaimana cara gue mencapai cita-cita gue. Itu gue tanamkan di umur 15 tahun hingga sekarang. Itu untuk tujuan. Dan itu sifatnya permanen kan ya. Nah, disiplin. Disiplin nih gue bakal bahas aja ya. Gimana perspektif dari neuroscience ya. Supaya gimana sih cara kalian, ya ringkasnya gimana sih cara kalian ngejalanin hari tanpa harus motivasi gitu, tanpa harus bad mood lah atau apa sebagainya. Oke. Nah, oke, kita buat dulu. Nah, ini bayangin sebuah dopamin ya. Dopamin. Nah, saat bangun tidur ya. Kita kasih dulu aja. Bagaimana
cara hidup tak bosan. Ini cara membuat kita hidup tak bosan gitu, tanpa motivasi. Oke, kita slash dulu. Oke, udah kita slash. Nah, bayangin bahwa slash ini adalah sebuah batas. Ketika ke bawah itu semakin negatif, ketika ke atas itu semakin positif. Semakin bagus dan semakin buruk. Nah, saat kita bangun di pagi hari itu tuh begini, teman-teman. Ini gue kenapa ngejelasin buruknya motivasi ya. Nih kayak gini. Ini kalau saat kita bangun kita di sini. Kita tuh masih ada berada di positif. Nah, tapi kalau misal kalian nonton video motivasi, itu tuh ngelonjakin apa? Dopamin kalian ya. Ngelonjakin dopamin kalian. Nah, artinya dopamin langsung naik gitu. Nah, dopamin yang naik ini dia bakal respon untuk apa? Untuk dia turun sangat jauh gitu. Bahwa ini dalam neuroscience ya. Kalau dopaminnya naik sangat tinggi gitu, dalam waktu yang nggak wajar, ya singkatnya kepuasan sesaat lah. Itu bakal turun dengan sangat rendah. Dan itu ini malah ngebikin kita tergantung sama motivasi. Nah, dalam neuroscience ketika kita sangat rendah, berada di posisi rendah, otak kita tuh bakal ngerangsang, oh gue butuh dopamin yang tadi lagi nih, gue butuh dopamin yang tingkat ini lagi nih. Akhirnya kalian nonton lagi video motivasi. Nah, kalian malah jatuh semakin jauh lagi. Ini kenapa gue bilang bahwa motivasi itu bad habit gitu. Ini dalam neuroscience. Nah, terus juga gue jelasin di sini gimana cara hidup itu nggak boring, bro. Dopamin. Nah, kita kan bangun tidur di sini. Simple thing yang harus kalian lakukan pertama kali adalah jangan buka HP. Jangan buka HP. Oh, ini jangan buka HP. Jangan buka HP. Nah, dengan kita jangan buka HP, kita kan ngelakuin hal-hal bersih-bersih ya. Nah, bersih-bersih itu sebenarnya ningkatin dopamin kayak segini. Dia tuh ningkatinnya kayak pelan. Nah, setelah bersih-bersih kan kita pasti mandi atau makan. Kita naik lagi nih, oh mandi. Oh, habis mandi kita makan. Oh, naik lagi nih, gitu. Naiknya bertahap. Jadi ini nggak akan jatuh gitu. Karena waktunya ya, T-nya ya. Apa T? Ini kan T0-nya di sini. T0-nya. Nah, TV-nya nanti kita bahas. TV-nya tuh setelah kita tidur lagi, setelah kita pengen tidur lagi. Nah, itu semisal kalau kita ngelakuin meditasi, dia bakal naik lagi secara bertahap. Ini aja, ini bagaimana cara ningkatin dopamin gitu. Dengan cara yang nggak risiko, dengan cara yang nggak beresiko kayak nonton video motivasi atau ngelakuin kepuasan sesaat gitu. Nah, ini kuncinya. Oke, jadi ya keep lah untuk pace kalian gitu, pace dopamin kalian jangan terlalu langsung ke atas gitu, tapi bertahap aja gitu. Bertahap gitu. Nah, oke, udah jelas banget lah kayaknya kalau dalam neuroscience ya. Mungkin kalau menurut gue cukup ya. Oke. Nah, kita udah sampai di penghujung acara ya. Kalau ada salah kata dari gue dalam pembuatan video ya kalian bisa komen, bisa gue koreksi nanti ya. Nah, di sini gue mau clarif dulu ya teman-teman. Kenapa gue bilang motivasi itu sampah gitu? Apakah dia sampah organik? Apakah dia sampah plastik? Apakah dia sampah seperti apa ya? Yang nggak bisa di-reuse, di-recycle? Nah, bukan. Maksud sampah di sini bukan secara denotatif sampah, tapi konotatif sampah gitu. Yang artinya secara konotasi dia mirip dengan sampah gitu. Sifatnya kayak sampah gitu. Kayak orang mana sih yang suka sampah gitu? Nggak ada kan? Nah, sama juga seperti itu, bahwa gue menempatkan motivasi itu sebagai sampah gitu, sebagai hal-hal yang gak berguna. Itu motivasi gue tempatkan situ. Nah, karena kita udah sampai di penghujung acara, terima kasih banget udah nonton video ini terus ya kalian. Oma, gue respect sama kalian.